Ya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Tubuh Lucius dipenuhi dengan luka. Ya, Balzac membantu Kang Wu untuk melemahkannya agar bisa tunduk di hadapan Kang Wu. Tapi sayangnya berbagai macam metode telah dilakukan oleh Balzac. Lucius sama sekali tidak menyerah. Ia bahkan berkata kepada Kang Wu yang baru saja tiba, "Bunuh saja aku. Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan pernah tunduk kepadamu." Tapi tentu saja Kang Wu tidak akan pernah ingin membunuh Lucius, mengingat ia adalah aset yang sangat berharga. Pertarungan melawan Lucifer belum usai, jadi memiliki Lucius adalah sebuah keuntungan tersendiri. Yang sedikit disayangkan adalah Kang Wu sama sekali tidak bisa menggunakannya. Padahal ia telah mencoba otoritas subordinasi dan juga otoritas ketakutan. Tapi sayangnya dua otoritas tersebut sama sekali tidak berpengaruh kepadanya. Itu menunjukkan bahwa Lucius memang benar memiliki darah dari seorang Archduke. Nah, karena rencana pengendaliannya tidak berhasil, mau tidak mau Kang Wu harus mencoba rencana lainnya. Dan saat itulah Lilith tiba. Ya, baik itu Balzac ataupun Lilith saat berbicara dengan Kang Wu, mereka memanggilnya dengan sebutan Satan, sehingga Lucius menganggap Kang Wu benar-benar Archduke Satan. Lilith pun bertanya kepada Satan ataupun Kang Wu, "Tuan Satan, apakah Anda masih belum berhasil menundukkannya?" Dan Kang Wu pun menjawab, "Ya, amat sangat disayangkan." Kala itu Lilith seperti biasanya, setiap kali bertemu dengan Kang Wu, ia pun berusaha atau mencoba untuk merayunya. Lucius yang melihat hal tersebut entah kenapa langsung terpukau dengan kecantikan dari Lilith. Ya, Lilith menggunakan tubuh Kurosaki Yuri yang memang kecantikannya tiada tara dan bahkan sampai membuat Lucius terpukau. Lucius bahkan sampai berkata jika ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak hanya itu, bahkan Lucius juga berasumsi bahwa Lilith telah ditipu atau dibodoh-bodohi oleh Satan. Jadi bagaimana bisa wanita cantik sepertinya bisa tunduk atau setia kepada Satan? Awalnya Lilith membela Satan. Ia bahkan sampai berkata, "Berani-beraninya kau menghina rajaku." Tapi karena Lucius sudah terpukau dengan kecantikan Lilith, ia pun terus mengatakan bahwa ia akan membantu Lilith untuk terlepas dari Satan. Dan itu membuat Lilith mendapatkan sebuah ide. Ia pun berbisik kepada Kang Wu, "Raja, Anda masih belum bisa menundukkannya bukan? Sepertinya akulah yang akan melakukan bagian tersebut." Lalu Lilith pun mulai menghampiri Lucius. Ia pun berkata, "Kau jatuh cinta pada pandangan pertama terhadapku. Kalau dilihat-lihat kau nampaknya agak sedikit imut." Dan setelahnya tentakel pun mulai keluar dari tubuh Lilith. Melihat hal tersebut entah kenapa membuat Kang Wu jijik. Ia bahkan sampai menahan muntah tak kala menyaksikan bagaimana cara Lilith untuk menjinakkan Lucius. Setelah beberapa saat Kang Wu pun bertanya apakah berhasil, dan Lilith pun menjawab, "Ya, tentu saja. Walaupun saat ini belum tunduk sepenuhnya, tapi dalam waktu dekat ia akan benar-benar menjadi bonekaku." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Kang Wu senang. Menjinakkan atau menjadikan Lucius sebagai bonekanya adalah rencana penting yang telah disusun oleh Kang Wu. Untungnya cara Lilith berhasil. Walaupun itu agak sedikit ekstrim dan Kang Wu bahkan tidak ingin melihatnya, tapi setidaknya itu berjalan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Lalu Lilith pun berkata, "Raja, tolong jangan salah paham. Aku melakukan ini bukan karena aku mau." Tentu saja sebenarnya Kang Wu tidak peduli. Yang ia inginkan adalah Lucius berada di bawah kendalinya. Tapi ia juga tidak ingin mengecewakan Lilith. Jadi Kang Wu pun menjawabnya, "Ya, aku percaya padamu dan terima kasih." Mendengar perkataan tersebut, Lilith pun langsung memeluk Kang Wu.
Nah, untungnya kala itu Lilith berada pada tubuh manusianya. Jadi Kang Wu sama sekali tidak menolak pelukan tersebut. Setelahnya Kang Wu berkata, baiklah, ini bukan saatnya untuk berleha-leha. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Dan ternyata kebetulan pula Lilith baru saja mendapatkan informasi yang sangat penting. Ia pun menyampaikan kepada Kang Wu baru saja mendapatkan informasi terkait markas kultus iblis dengan skala besar. Mungkin hampir sama besarnya dengan markas kultus iblis di Tibet. Mereka memiliki setidaknya 1000 anggota. Sebenarnya Lilith sudah memprovokasi agar anggota kultus berperang dengan pasukan Lucifer, tapi sayangnya provokasi tersebut gagal. Sepertinya anggota kultus menahan diri untuk tidak bertarung secara frontal. Memikirkan hal tersebut, Kang Wu pun nampaknya menemukan beberapa kejanggalan dari kultus iblis yang baru saja ia sadari. Pertama, setiap kali ada pangkalan besar nampaknya ada sesuatu hal besar pula yang disembunyikan. Sama halnya dengan kemunculan Mammon di markas kultus iblis Tibet. Tapi anehnya kehancuran Mammon atau kematian Mammon sama sekali tidak mempengaruhi kultus iblis, atau dengan kata lain kematian Mammon tidak berdampak secara signifikan. Padahal Mammon adalah salah satu Arduk, itu berarti Mammon bukanlah pimpinan mereka. Kedua, para anggota kultus menamai atau memberikan julukan kepada pimpinan mereka sebagai frase kejahatan, yang mana belum ada satupun dari mereka yang mengetahui atau melihat frase kejahatan secara langsung. Hingga pada akhirnya Kang Wu pun memiliki sebuah rencana. Ya, Kang Wu harus menyamar menjadi raja mereka untuk memprovokasi anggota kultus secara langsung. Itu semua bisa dilakukan karena anggota kultus sama sekali belum pernah bertemu langsung dengan pimpinan mereka. Sebuah rencana yang sangat brilian. Beralih ke salah satu markas kultus iblis besar yang diisi kebanyakan dari mereka berpangkat kardinal. Mereka nampak sangat putus asa karena mereka tidak bisa melakukan serangan balasan atas serangan yang dipimpin oleh Lucifer karena belum ada perintah dari atasan. Salah seorang bahkan berkata, apa yang sebenarnya dilakukan oleh frase kejahatan? Kenapa ia masih belum memberikan perintah kepada kami? Dan bagaimana dengan Miss Julia? Apakah kau bisa menghubunginya? Dan sayangnya mereka juga tidak bisa mengontak Miss Julia yang merupakan salah satu orang kepercayaan dari frase kejahatan. Mereka saat ini tengah diserang oleh pasukan Lucifer, dan karena tidak ada perintah dari atasan, mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Hingga suatu hal tak terduga pun terjadi. Muncul sosok dari langit yang memiliki aura iblis begitu kental. Awalnya anggota kultus menganggap jika itu adalah Lucifer, tapi ternyata tidak. Sosok tersebut berkata, Lucifer, apakah kau bahkan tidak mengenali siapa itu tuanmu? Tadi kau berkata sebenarnya apa yang dilakukan oleh frase kejahatan. Sekarang aku di sini, aku ada di hadapanmu. Seluruh anggota kultus yang menyaksikan hal tersebut tentu saja langsung terkejut. Seseorang berkata, jadi Anda adalah? Lalu Kang Wu pun menjawab, ya, aku adalah ayah, aku adalah akar, aku adalah sumber dari setiap kejahatan. Akulah Satan. Dan berani-beraninya kalian melarikan diri. Kang Wu pun menghancurkan salah satu kepala dari pengikut yang awalnya mencoba untuk melarikan diri. Ya, Satan di hadapan para pengikut kultus adalah Kang Wu yang tengah menyamar. Lalu Kang Wu pun melemparkan sebuah kristal iblis yang bisa digunakan untuk memperkuat kemampuan anggota kultus. Kang Wu berkata, ambillah dan hancurkan para pengikut dari Arduk palsu itu. Yang dimaksud adalah Lucifer.
Setelah menerima perintah langsung dan melihat bagaimanakah pimpinan mereka, tentu saja moralitas anggota kultus langsung meningkat. Apalagi mereka juga mendapat batu ataupun energi iblis dari pimpinan mereka. Di sisi lain, seorang wanita yang dipenuhi dengan luka tengah berjalan di sebuah lorong. Ternyata itu adalah Miss Yulia. Ia ternyata tengah membangunkan sesuatu. Ternyata itu adalah Satan yang asli. Ia pun berkata, "Yulia, apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau mengganggu waktu tidurku. Jika itu bukan karena hal penting, aku pasti akan langsung membunuhmu." Lalu Yulia pun mulai menjelaskan, "Tuan Satan, ada Satan lainnya yang muncul." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Satan terkejut. "Apa maksud perkataanmu?" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.